Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Sindo. Silakan untuk memimpin doanya, Sindo. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Afika Hanum, Hadir Pak. Angel Amanda, Hadir Pak. Bunga Cantika, Hadir Pak. Cindy Ayu, Hadir Pak. Dea Amanda, Hadir Pak. Dinia, Hadir Pak. Elsa Nur Hidayah, Hadir Pak. Erpa Novitasari, Hadir Pak. Inayah Putri Zayana, Hadir Pak. Jo Victor Virgonal, Hadir. Maulindiatul Aini, Hadir. Muhammad Farok, sakit, nggak masuk ya. Ya. Nadia Fitri, Hadir Pak. Nahda Zahra, Hadir Pak. Naswa, Hadir Pak. Neilan, Hadir Pak. Fitri Ayu, Hadir Pak. Rika, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Sebia, Hadir Pak. Sindo, Hadir Pak. Sinta, Hadir Pak. Siti Rohana, Hadir Pak. Tiara Dia, Hadir Pak. Uci Farida, Hadir Pak. Yunita Nurfariha, Hadir Pak. Zawata Afnani. Hadir Pak. Berarti yang nggak masuk Muhammad Farok ya. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Masih semangat dalam menuntut ilmu. Masih. Walaupun di jam siang seperti ini, memang harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim. Seperti hadis Rasulullah, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita agar tidak mengantuk, kita ice breaking terlebih dahulu kepada Nahda. Silakan dipimpin ice breakingnya Nahda. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita speaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tidak mengantuk lagi? Sudah. Mengantuk lagi. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita minggu sebelumnya, masih dalam materi indikator alami asam dan basa. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat indikator alami dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita, kemudian sudah kita ujikan secara kualitatif terhadap suatu sampel sama lakukan kontrol. Kita sudah bisa menentukan lautan itu bersifat asam ataupun basa ya. Nah, hari ini melanjutkan dari pertemuan kemarin, kita presentasi tentang dari hasil yang telah kalian lakukan, proyek yang kalian lakukan kemarin ya. Nah, kemarin sudah Bapak tugaskan selesai praktikum kemarin untuk membuat hasil yang telah dipraktekkan itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian dibuat leaflet. Baru hari ini di pertemuan ini kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian buat atau tugas yang telah kalian kerjakan dari pembelajaran sebelumnya.
Nah, sebelum mempresentasikan, Bapak ingin memberitahu kalian atau menyampaikan indikator pencapaian kompetisi kita pada hari ini. Nah, indikator pencapaian kompetisi kita pada hari ini yaitu membuat leaflet indikator alami asam dan basa dan mempresentasikan hasil karya dengan PowerPoint. Nah, namun kemarin sudah kita buat leafletnya, hari ini kita tinggal mempresentasikannya beserta PPT yang telah kalian buat ya. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membuat leaflet indikator alami asam dan basa. Kemudian setelah membuat leafletnya, nanti mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat dalam bentuk PowerPoint ya, seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat pada pembelajaran sebelumnya, dipersilakan untuk presentasi kelompok 1 ya, dimulai dari kelompok 1, silakan. Ada flash disknya? Ya, silakan dimasukkan ke sini dulu. Oke, sebelum kelompok 1 presentasi, Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang pembelajaran sebelumnya. Oke, sebentar ya, untuk kelompok 1-nya Bapak ambil waktunya sebentar. Kemarin kita sudah membuat indikator alami asam dan basa. Menurut kalian, apa kekurangan dari indikator alami asam dan basa? Oh iya, apa Siti? Apa kekurangan indikator alami asam dan basa? Kekurangannya, indikator alami tidak bisa menentukan berapa nilai pH-nya, hanya bisa menentukan suatu zat yang bersifat asam atau basa. Berarti dia hanya bisa menentukan suatu senyawa atau suatu zat itu dia asam atau basa, tetapi tidak bisa menentukan berapa pH-nya ya. Itu kelemahannya. Nah, kemudian kemarin di sekitar rumah kalian apakah ada indikator alami? Ada. Ya, apa contohnya? Contohnya bunga kembang sepatu, bunga pacar air, kunyit, kulit manggis. Ada berapa berarti? Ada bunga kembang sepatu, bunga pacar air, kulit manggis, bunga telang. Bunga telang. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah tahu kelemahan dari indikator alami, contohnya. Nah, berarti kalau kita menggunakan indikator alami, itu kan lebih hemat. Lebih hemat ya? Ya enggak? Iya. Lebih hemat. Nah, kenapa kita tidak menggunakan indikator alami saja? Ya, silakan Elsa. Iya benar, dengan menggunakan indikator alami kita dapat hemat, tetapi sudah dijelaskan pada pertanyaan pertama tadi, indikator alami hanya dapat menentukan suatu zat bersifat asam atau basa, tetapi tidak bisa mengukur pH-nya berapa. Oke, baik. Jadi benar ya, kalau kita di dunia pendidikan ini, kita kan ingin tahu juga berapa pH-nya. Nah, kalau pakai indikator alami, itu tidak bisa menentukan atau mengetahui berapa pH yang didapat. Dia hanya bisa menentukan suatu zat itu asam atau basa saja. Walaupun memang dia lebih hemat. Tetapi kalau kita di dunia pendidikan, kita perlu juga indikator buatan. Oke, baik. Silakan lanjutkan untuk kelompok 1 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Julius Virgonal. Nama saya Cindy Ayu, saya Siti Rohana. Saya Tiara Dia. Nah, di sini pemateri
materi akan dibaca oleh Siti. Pada Siti. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Tujuan membuat indikator alami untuk sebagai cadangan saat kita ingin melakukan pengetesan asam basa jika kita tidak ada kertas lakmus dan pH meter. Contoh bahan alami yang pertama ada kunyit, bunga pacar air, bunga sepatu, bunga telang, dan kulit manggis. Keuntungan indikator alami yang pertama ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia sintetik. Yang kedua mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Kekurangan indikator alami seperti mudah rusak, tidak dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak praktis karena harus dibuat terlebih dahulu ketika akan digunakan. Ini ada skala pH meter, bisa kalian lihat sendiri. Hasil uji indikator alami bunga pacar air yang kita lakukan kemarin itu bunga pacar air ditambah larutan air garam menjadi warna orange. Bunga pacar air ditambah larutan air sabun itu menjadi warna ungu. Bunga pacar air ditambah larutan air kapur menjadi warna coklat. Bunga pacar air ditambah air jeruk nipis itu menjadi merah muda. Bunga pacar air ditambah aquades itu menjadi orange. Bunga pacar air ditambah NaOH itu menjadi coklat. Bunga pacar air ditambah HCl itu menjadi merah darah. Hasil uji indikator alami kunyit. Indikator alami yang kita gunakan itu yang pertama kunyit, ditambah larutan air garam menjadi kuning muda, kunyit ditambah air sabun menjadi kuning tua, kunyit ditambah air kapur menjadi merah terang, kunyit ditambah air jeruk nipis itu menjadi kuning, kunyit ditambah aquades itu menjadi kuning pucat, kunyit ditambah NaOH itu menjadi warna orange, kunyit ditambah HCl itu menjadi kuning muda. Nah itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan kelompoknya untuk bertanya. Kelompok yang lain, kelompok 2 sampai 6 ya. Silakan untuk bertanya pada kelompok 1 tentang indikator. Dapat apa kalian kelompok 1? Dapat apa? Bunga Siti. pacar air dan kunyit. Bunga pacar air dan Kunyit. Ya, silakan untuk bertanya. Baiklah, Naswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nurul Sakinah dari kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana cara membuat indikator alami yang kalian gunakan? Bagaimana caranya? Bagaimana? Kalian dapat apa tadi 2 ya, Siti ya? Ya, apa aja kemarin? Bunga pacar air dan kunyit. Nah, bunga pacar air dan kunyit. Nah, gimana cara kalian membuat indikator tersebut? Baiklah, Naswa akan kami diskusikan terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Selain yang bertiga di depan,
operator boleh untuk menjawab barangkali kalau bisa. Nggak apa-apa, dibantu aja teman-temannya. Gimana cara buatnya kemarin? Baiklah, saya akan menjawab dari Naswa. Pertama, bahan yang kita gunakan seperti bunga pacar air dan kunyit. Kita gerus terlebih dahulu. Hasil ekstraknya akan kita uji dengan menggunakan air jeruk dan lain-lain. Bagaimana Naswa? Paham? Gimana Naswa? Pertama, kata kelompok 1 ini digerus terlebih dahulu. Nah, baru nanti setelah digerus diambil ekstraknya, baru kemudian diujikan secara kualitatif terhadap suatu sampel ataupun suatu apa kemarin lakukan kontrol. Jadi diekstrak terlebih dahulu. Dapat kunyit kemarin, kunyitnya apa? Bubuk. Oh, berarti dilarutkan. Baiklah, mungkin itu saja Pak presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil yang telah didapatkan kemarin. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok nomor 2 ya. Ambil kuncinya aja. Silakan untuk kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi indikator alami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nahda Zahra sebagai moderator. Dan saya Rika Diapalupi. Saya Afrika Hanum Jidawati. Saya Amanda. Saya Riki. Oke, materi akan dibacakan oleh Rika. Pada Rika, saya silakan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Prinsip indikator yaitu dengan cara prinsip indikator adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan basa. Contohnya bunga asoka, kunyit, bunga kembang sepatu, bunga bugenvil, bunga mawar, kulit manggis, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa.
Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Dari percobaan kelompok kami kemarin, yaitu bunga bougainville ditambah air jeruk nipis menjadi merah, bunga bougainville ditambah air sabun menjadi ungu tua, ekstrak bunga bougainville ditambah air garam menjadi merah fanta, ekstrak bunga bougainville ditambah air kapur menjadi kuning, ekstrak bunga bougainville ditambah NaOH menjadi kuning, dan jika ditambah HCl menjadi ungu tua. Bunga telang ditambahkan air jeruk nipis menjadi warna ungu, ekstrak bunga telang ditambah air sabun menjadi ungu tua, ekstrak bunga telang ditambah air garam menjadi biru, ekstrak bunga telang ditambah air kapur menjadi abu-abu, ekstrak bunga telang ditambah NaOH menjadi hijau, dan jika ditambah HCl menjadi ungu muda. Di sini bisa kita lihat hasil percobaan kami tentang untuk ekstrak bunga bougainville. Dan di sini untuk ekstrak bunga telang. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bila Fitria, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, apa fungsi dari indikator alami? Ya, terima kasih, Salsa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Fungsinya untuk mengetahui suatu zat itu bersifat asam, basa, atau netral. Gimana, Salsa? Jelas? Pertanyaan tadi gimana, Salsa? Apa fungsi dari indikator alami? Apa fungsi indikator alami? Dijawab sama siapa? Ya, Maya. Apa tadi fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui suatu zat itu bersifat asam, basa, dan netral. Oke. Untuk mengetahui ya. Oke. Ya. Ya, silakan lagi yang ingin bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada nggak? Tidak. Nah, ya kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai indikator alami. Perkenalkan, nama saya Nana Adi Putri. Saya Salsabila Oktavitria. Baiklah, pada Salsabila dipersilakan. Apa itu indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Nah, contoh spesifiknya itu kunyit, bunga pacar air, bunga telang, bunga kemas batu, bunga mawar, bunga bugenvil, bunga asoka, kulit manggis. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basah, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basah. Ini adalah hasil pengamatan praktek kami kemarin, yaitu bunga kembang sepatu. Air jeruk nipis ditambah indikator bunga kembang sepatu dari kuning menjadi pink. Air garam ditambah indikator bunga kembang sepatu dan tidak berwarna menjadi ungu. Air kapur ditambah indikator bunga kembang sepatu dan dari putih menjadi hijau. Air sabun ditambah indikator bunga kembang sepatu dari ungu tetap menjadi ungu. Lalu hasil pengamatan bunga pacar air. Air jeruk nipis ditambah indikator bunga pacar air dari kuning menjadi jingga. Air garam ditambah indikator bunga pacar air dan dari tidak berwarna menjadi kuning. Kapur ditambah indikator bunga pacar air dari putih menjadi kuning. Air sabun ditambah indikator bunga pacar air dari ungu menjadi jingga. Lalu NaOH ditambah indikator bunga kembang sepatu dari tidak berwarna menjadi hijau. HCl ditambah indikator bunga kembang sepatu dari putih menjadi pink. Lalu untuk bunga pacar air itu NaOH ditambah bunga pacar air dari tidak berwarna menjadi kuning. HCl ditambah indikator bunga pacar air dari tidak berwarna menjadi jingga. Baiklah, itu presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Coba buka lagi dari hasil yang kalian buat tadi sebelumnya. Ada air garam ditambah dengan pacar air, jeruk nipis ditambah dengan bunga pacar air. Kemudian kapur ditambah pacar air, warnanya putih, dari putih menjadi kuning ya. Sabun ditambah pacar air, dari ungu menjadi oranye. Nah, kira-kira dari perlakuan yang telah kalian lakukan itu sudah bisa menentukan nggak kalau misalnya sampel itu bersifat asam atau basah? Sudah. Sudah bisa. Ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita dari kelompok 5 ingin bertanya, berdasarkan uji kualitatif yang kalian lakukan dan indikator alami, sabun itu bersifat asam atau basah? Itu berdasarkan uji kualitatif yang kalian lakukan dan indikator alami, sabun itu bersifat asam atau basah. Jika air sabun ditambah indikator kembang sepatu ungu menjadi ungu itu basah. Kalau air sabun ditambah indikator pacar air itu ungu menjadi orange, itu larutannya menjadi sifatnya asam. Sedangkan sudah selesai. Baiklah, apa yang kita paham?
Oke. Tadi Salsa bilang kalau ditambah apa tadi yang pertama? Sabun ditambah indikator bunga kembang sepatu. Air sabun tambah indikator bunga kembang sepatu. Warnanya apa? Ungu. Kalau ditambah Indikator pacar air. dia warnanya orange. Iya. Orange ya. Nah, dari situ sudah bisa menentukan dia itu termasuk apa. Kalau dengan zat yang kontrol kemarin ditambah NaOH apa? Indikator kalian? Bunga pacar. Bunga pacar air ditambah dengan NaOH Kuning. kuning. Kalau ditambah pacar air dia warna Kuning. orange. Oh lebih ini ya, lebih ke orange ya. Iya. Kalau ditambah bunga kembang sepatu pink dia. Itu kalau HCl jadi pink. Kalau kembang sepatu ditambah sabun tidak berwarna menjadi ungu, itu air garam. Yang ini air sabun ditambah indikator kembang sepatu berubah jadi tetap menjadi ungu. kalau tambah NaOH tadi kembang sepatu apa? Hijau ya. Oke, ya. Jadi sabun itu bersifat apa? Basah. Basah. Iya. Bersifat basah. Nah, kenapa dia itu berubah pada dengan penambangan NaOH kembang sepatu dari tidak berwarna menjadi hijau. Kalau ditambah dengan sabun kembang sepatu tadi berubah jadi ungu ya, karena memang banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi sabun itu karena dia bukan zat murni, sudah ada zat tambahan lainnya. Oke. Jadi dia bersifat Basah. gimana Yunita? Basah katanya sabun. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang indikator alami dari bunga asoka dan kulit manggis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ervan Fitrasari sebagai moderator dan teman saya Cantika Andini, Sevia Kumadesi, Maulidatul Aini. Nasional Sakina. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Maulidia. Pada Maulidia kami persilakan. Indikator alami.
Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman, tingkat asam basa atau pH larutan. Contoh indikator alami ada bunga kembang sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan bunga pacar air. Hasil uji indikator alami bunga asoka. Bunga asoka ditambah air jeruk nipis menjadi jingga. Ekstrak bunga asoka ditambah air sabun menjadi coklat kehitaman. Ekstrak bunga asoka ditambah air garam menjadi coklat muda. Ekstrak bunga asoka ditambah air kapur menjadi kuning kehijauan. Ekstrak bunga asoka ditambah air nauha menjadi kuning. Ekstrak bunga asoka ditambah HCl menjadi merah muda. Hasil uji indikator alami kulit manggis. Ekstrak kulit manggis ditambah air jeruk nipis menjadi jingga muda. Ekstrak kulit manggis ditambah air sabun menjadi coklat. Ekstrak kulit manggis ditambah air garam menjadi kuning kecoklatan. Ekstrak kulit manggis ditambah air kapur menjadi kuning tua. Ekstrak kulit manggis ditambah air nauha menjadi orange. Ekstrak kulit manggis ditambah HCl menjadi coklat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan kelompoknya yang ingin bertanya. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Udah paham semua? Ada pertanyaan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah paham semua ini? Baiklah, kepada Siti kami persilahkan. Apa langkah-langkah membuat indikator? Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam membuat indikator, ya, khususnya indikator yang kalian gunakan untuk uji kualitatif itu, ya, ada dua kan? Apa aja? Bunga asoka sama kulit manggis. Nah, gimana caranya bunga asoka sama kulit manggis?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Siti. Apa langkah-langkah membuat indikator? Kalau yang bunga asoka digerus lalu disaring, setelah itu diteteskan dengan sampel yang ada. Kalau yang kulit manggis direbus lalu digerus dan diambil sarinya lalu diteteskan dengan sampel yang ada. Gimana Pak Siti? Apakah sudah paham? Kalau kulit manggis tadi itu direbus ya. Kenapa direbus? Karena kulitnya yang jatuh kemarin tuh asli kulit yang kering. Oh, karena kemarin itu dapatnya kulit yang sehingga keras ya, direbus ya. Oh. Tapi walaupun dengan direbus kemarin dapat ekstraknya itu masih bisa digunakan. Baiklah teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktek kami pada minggu kemarin tentang indikator alami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Fitri sebagai moderator. Saya Yunita Fariha. Saya Naya Putri Dayana. Saya Sindur Rahman. Saya Elsa Hidayah. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Yunita. Pengertian indikator asam basa alami. Indikator asam basa alami indikator yang berasal dari bahan alami yang diekstrak. Umumnya bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami adalah tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok. Sementara indikator asam basa adalah zat warnanya bergantung pada pH larutan atau zat yang menunjukkan sifat asam basa atau netral pada suatu larutan. Indikator asam atau basa yang baik harus mampu menampilkan warna berbeda pada larutan asam maupun basa. Ini hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil pengamatan terhadap larutan kontrol ditambah bunga kembang sepatu, jeruk nipis dari putih menjadi hijau, air garam dari tidak berwarna menjadi ungu, sabun dari ungu menjadi tetap berwarna ungu. Pengamatan terhadap larutan kontrol bunga pacar air. Jeruk nipis dari kuning menjadi jingga, air garam dari tidak berwarna menjadi kuning, sabun dari ungu menjadi jingga. Pengamatan terhadap larutan sampel bunga kembang sepatu. NaOH dari tidak berwarna menjadi hijau, HCl dari tidak berwarna menjadi pink. Pengamatan terhadap larutan sampel ditambah bunga pacar air. NaOH dari tidak berwarna menjadi kuning, HCl dari tidak berwarna menjadi jingga. Tujuan pengamatan indikator asam basa berfungsi untuk membedakan asam dan basa serta mengidentifikasi pH larutan. Indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan. Cara membuat indikator alami. Contoh cara membuat indikator alami dari kunyit. Parut kunyit yang telah dibersihkan, saring ekstrak kunyit dengan alkohol, menggunakan kain ke dalam mangkok kecil. Teteskan ekstrak kunyit ke dalam air suling, hasilnya netral. Larutan cuka, hasilnya asam. Air kapur, hasilnya basa. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 6
ingin bertanya, apakah ada perbedaan langkah-langkah dalam pembuatan indikator yang kalian buat? Baiklah, pertanyaan akan kami tampung dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ya, kelompok berapa sahabat? Kelompok 6. Kelompok 6 ya. Kelompok 6 bertanya, kan indikator yang kalian buat kemarin ada berapa? 2. Ada 2 apa aja? Mawar dan kunyit. Mawar dan Kunyit. ya. Antara mawar dan kunyit itu, apakah ada perlakuan yang berbeda dalam membuat kedua kedua indikator tersebut untuk menjadi indikator alami? Kalau misalnya ada perbedaan apa? Kalau misalnya apa bedanya? Kalau tidak ada perbedaan, ya jelaskan aja tidak ada perbedaan. Gimana? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zawata. Apakah ada perbedaan langkah-langkah dari pembuatan indikator tersebut? Ada. Kalau kunyit langsung dilarutkan dengan air dan diambil ekstraknya, sedangkan bunga mawar digerus terlebih dahulu, terus diambil ekstraknya. Apakah paham? Paham. Ya, berarti ada perbedaan ya. Perbedaannya tadi kalau misalnya kunyit, karena dia dalam bentuk serbuk yang kalian ambil, tinggal dibuat ekstraknya dengan cara dilarutkan dalam air, kemudian disaring larutan tadi. Kalau misalnya apa tadi, bunga mawar ya. Kalau mawar berarti diambil ekstraknya dengan cara menumbuk ya. Baru pakai air, numbuknya dikasih air, baru diambil ekstraknya. Ya, baru dia jadi indikator. Baik, yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi akan kami tutup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya ya. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Nah, satu kelompok lagi, kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami minggu lalu. Perkenalkan, nama saya Zawata Fani, dari sebelah saya Ini Syifa. saya Sinta. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Dinia. Pada Dinia dipersiapkan. Indikator alami asam basa. Apa sih yang dimaksud dengan indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Prinsip indikator adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan basa. Lalu apa manfaat indikator asam basa? Indikator asam basa berfungsi untuk membedakan asam dan basa serta mengidentifikasi pH larutan. Indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan. Hasil pengamatan,
Pengamatan terhadap larutan kontrol dari bunga kembang sepatu, air jeruk nipis ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna jingga. Air sabun ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna ungu muda. Air garam ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna merah jambu. Air kapur ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna kuning. Sedangkan NaOH ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna kuning. HCl ditetesi dengan indikator alami dari bunga kembang sepatu menjadi warna merah muda. Pengamatan terhadap larutan sapu bunga telang. Jeruk nipis ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna merah muda. Air sabun ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna biru. Air garam ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna biru. Air kapur ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna hijau lumut. Sedangkan NaOH ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna hijau. HCl ditetesi dengan indikator alami dari bunga telang menjadi warna muda. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Nadia dipersilakan. Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 5. Mengapa terjadi perubahan warna pada indikator alami? Baiklah, pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Mengapa terjadi perubahan warna pada indikator alami? Nah, perubahan warna ini disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Setiap indikator asam basa merupakan ion yang memiliki tetapan ionisasi yang berbeda-beda. Ion ini memiliki sistem yang terkonjugasi yang dapat menyerap gelombang warna tertentu dan meneruskan gelombang warna lainnya. Baiklah, pada Nadia, apakah sudah mengerti? Mengerti. Apakah masih ingin bertanya? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Sekarang semua kelompok sudah presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2 hingga kelompok 6 ya. Semuanya sudah presentasi. Nah, kita sudah melakukan praktikum kemarin dalam pembuatan indikator alami asam dan basa. Nah, kemarin kita apa saja? Kelompok 1 apa kemarin? Bunga pancar air kunyit. Bunga pancar air Dan kunyit. kunyit. Kelompok 2? Kelompok 2 apa kemarin? Genpil sama telang. Bunga bugenvil Sama telang. dan bunga telang ya. Telang apa telang? Telang. Oke, yang ketiga apa? Bau sepatu. Bunga kembang sepatu. Bunga pancar air.
dan pancar air ya. Kemudian kelompok 4 bunga asoka dan kulit manggis. asoka dan kulit manggis. Kulit buah manggis ya. Kelompok 5 mawar dan kunyit. Kemudian kelompok terakhir Bunga kembang sepatu dan bunga. Nah, sudah dibagi per kelompok. Kemarin sudah kalian buat indikator dari bahan alam ini, kemudian telah diujikan juga secara kualitatif. Apa itu uji kualitatif? Uji yang dilakukan untuk mengetahui suatu zat tersebut, suatu senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Kualitatif dengan menggunakan indikator ya. Nah, kemarin sudah dibuat masing-masing kelompok ada perbedaan, walaupun memang ada kunyit itu ada berapa kelompok yang pakai, tapi paling dua bahan, satu bahan dua kelompok yang sama ya. Oke. Sudah dibuat. Nah, tadi ada pertanyaan langkah-langkah dalam membuat indikator. Nah, kemarin setelah Bapak perhatikan, kalian membuat indikator itu ada perbedaan dalam membuatnya ya. Seperti kalau kunyit. Nah, kunyit kemarin kan dalam bentuk apa yang kalian bawa? Bubuk. Dalam bentuk bubuk ya. Nah, kalau dalam bentuk bubuk kemarin dengan cara apa? Dilarutkan. Jadi bubuknya itu dilarutkan dalam beker gelas, dikasih air. Nah, ekstraknya itu diambil ya, baru disaring ya. Kalau misalnya dia bunga mawar atau bunga bougainville, dia diapain kemarin? Digelur atau ditumbuk dalam stemper mortir ya, dengan menggunakan stemper mortir, ditambahkan air, baru diambil ekstraknya. Nah, ekstraknya itu disaring dengan menggunakan kertas saring. Nah, kalau kulit manggis ada perlakuan yang khusus kemarin kulit manggis. Biasanya kulit manggis itu juga bisa digunakan dengan menumbuk ya. Karena kemarin kalian bilang agak sulit mencari kulit manggis karena sedang tidak musim manggis, dapatnya yang kering. Akhirnya yang kering kemarin dilarut dalam air panas ya, direbus dulu baru diambil ekstraknya itu. Tetapi walaupun dengan cara seperti itu tetap menimbulkan perubahan warna terhadap suatu sampel yang akan kalian uji kemarin. Oke. Jadi langkah-langkahnya beda-beda ya. Setiap indikator memiliki langkah-langkah yang berbeda dalam pembuatannya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, fungsi indikator. Apa fungsi indikator? Fungsi indikator itu untuk mengetahui atau melakukan uji kualitatif dengan tujuan agar kita mengetahui suatu senyawa atau suatu zat itu bersifat asam ataupun basa. Nah, contohnya tadi sabun. Sabun kita tambahkan indikator A, akan terjadi perubahan warnanya apa. Kemudian kita tambahkan dengan indikator B, terjadi warna apa. Sehingga nanti dengan seperti itu kita mengetahui sabun itu bersifat asam ataupun basa. Tadi apa sabun sifatnya apa? Jadi, dengan indikator yang kalian buat dan kalian ujikan, sabun itu bersifat basa. Ternyata kalian sudah tahu nih bahwa sabun itu bersifat basa. Oke. Kemudian berdasarkan indikator yang dibuat dalam dan dilakukan uji kualitatif sudah ya, sabun itu bersifat basa tadi. Kemudian adakah langkah-langkah yang berbeda dalam indikator alami? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan tergantung dari apa indikator yang kita buat. Seperti tadi kalau kunyit sudah berserbuk, maka tinggal dilarutkan dalam air. Kalau dia belum larutan, bunga kembang sepatu misalnya, maka ditumbuk. Tetapi kalau bunga telang sebenarnya itu bisa dengan dilarutkan dalam air panas. Diaduk dengan air panas, maka dilarut dengan air panas sehingga nanti diperoleh ekstraknya. Langsung kita jadikan indikator dan kita ujikan secara kualitatif. Jadi kalau bunga telang itu tidak perlu ditumbuk ya, bisa dengan menggunakan air panas. Kemudian, nah, mengapa terjadi perubahan warna pada indikator alami? Sebenarnya bukan indikator alami yang berubah warnanya ya. Setelah kita tambahkan terhadap suatu larutan zat yang akan kita uji, dia akan menimbulkan warna ya. Nah, ada reaksi antara indikator yang kita buat tadi dengan senyawa yang kita uji. Kalau perubahan warnanya sebenarnya tidak
tidak berubah tadi ya, tapi setelah bereaksi baru dia berubah. Kalau seandainya tidak kita reaksikan, kita tetap taruh di sana di beker gelasnya, indikatornya tidak akan berubah. Nah, dia akan berubah itu ketika kita tambahkan dengan sampel atau kita tambahkan dalam sampel yang akan kita uji. Oke. Nah, sudah membuat indikator, kemudian sudah dilakukan uji kualitatifnya. Nah, sekarang presentasi juga sudah. Bapak minta dikumpulkan leafletnya dari hasil proyek yang kalian buat. Masing-masing satu kelompok, satu saja. Ya, boleh kelompok berapa? Ditulis ya nama kelompoknya atau kelompok berapa. Ini hasil karya dari kelompok 4 ya. Kelompok yang lain ada 5 kelompok lagi. Silakan dikumpulkan hasil leafletnya yang kalian buat. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3 nih. Bolak-balik ya, kelompok 3. Jadi dia buat indikator alami, hasil pengamatan juga sudah dibuat dan penjelasan juga sudah ya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok yang lain? Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelihatan? Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 5. Ada berapa lagi, Kak? 1, 2, 3, 4. Ya, satu kelompok lagi, kelompok 6. Ini kelompok 6. Kelompok 6 ini 2 lembar ya. 2 lembar. Harusnya ini bisa dibolak-balik biar lebih bagus ya. Biar bisa dilipat. Ini kalau dilipat nggak kelihatan nanti bentuknya. Oke, indikator alami. Mari kita bahas indikator kelompok 6. Oke, kira-kira ini di antara sebanyak leaflet yang kalian buat ini yang paling bagus kelompok 6. Boleh nih menilai nih kelompok peserta didik boleh menilai nih, memberikan nilai 3. Oke. Jadi 2. kelompok berapa? 2. Jadi ada kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ya. Ini 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah, di antara kelompok ini yang mana kalau menurut kalian yang paling bagus? 3 lah, bolak-balik dong. Ya, 3. Pasti membela kelompok yang masing-masing ya. Jadi pokoknya kelompok yang dibuat itulah yang terbaik. Oke, Bapak akan menilai kelompok yang terbaik dari hasil presentasi, dari hasil yang kalian buat mulai kemarin pengamatan. Bapak turun langsung melihat kalian membuat indikator, kemudian setelah membuat indikator, hari ini presentasi, kemudian ada leaflet yang kalian buat. Bapak simpulkan kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Tangan untuk kelompok 3. Yang 3 nanti dapat traktir ini. Dapat traktiran deh, nanti Bapak traktir ya. Oke, baik. Presentasi sudah, membuat leaflet juga sudah. Leaflet ini Bapak bawa ya sebagai bukti tugas yang kalian buat.
produk atau proyek yang telah kalian kerjakan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira bagian mana yang kalian belum paham, atau bagian mana yang sudah kalian pahami dan menurut kalian apa materi atau yang paling baik menurut kalian untuk pertemuan kita pada hari ini? Ya, gimana? Alhamdulillah semua materi paham Bapak. Untuk materi yang paling kami pahami itu tentang praktek. Tentang praktek. Ya, praktek ini melihat hasil pengamatan apa itu larutannya bersifat asam atau basa. Itu paling menarik. Itu yang paling menarik ya. Jadi lebih suka praktikum daripada teoritis di kelas ya. Lebih suka merancang, baru kemudian membuat, baru mengujikan. Memang biasanya lebih suka proyek ya. Tapi memang proyek ini waktunya lebih lama dibandingkan kita teori di kelas. Oke. Bapak ingin bertanya kepada kalian, contoh indikator alami apa, Afika? Contoh indikator alami bunga pacar air, kunyit, bunga telang, bunga kembang sekatu, bunga asoka. Bunga asoka, oke, bisa. Nah, kemudian apakah semua tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan sebagai indikator? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Apakah semua tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan sebagai indikator? Bisa tidak? Ya, coba Elsa. Nah, apakah semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu bisa digunakan sebagai indikator? Tidak. Jadi memang ada tumbuhan tertentu yang bisa kita gunakan sebagai indikator. Dari mana lihatnya? Lihat di mana kalau itu bisa digunakan sebagai indikator, tumbuhan tersebut bisa digunakan indikator atau tidak? Lihat di mana? Di mana lihatnya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Sinta. Di mana kita lihatnya supaya suatu tumbuhan itu bisa digunakan sebagai indikator atau tidak? Dari literatur ya. Jadi memang sudah ada literatur yang menyatakan bahwa tumbuhan tersebut bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, sudah melakukan, sudah membuat, sudah menguji. Apakah sampai di sini ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, silakan disimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Tiara? Jadi yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini adalah indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan-bahan alam. Membuat indikator alami adalah dengan cara meneteskan ekstrak tumbuhan ke dalam sebuah larutan, kemudian dilihat perubahan warnanya. Keuntungan dari indikator alami adalah ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Kalau kekurangannya tidak praktis karena harus membuat ekstrak tumbuhan terlebih dahulu dan tidak dapat melihat nilai pH-nya, hanya bisa melihat asam, basa atau netral. Contoh-contoh indikator alami ada kunyit, bunga pacar air, bunga bougainville, bunga telang, bunga mawar, bunga kembang sekatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kita pada hari ini, apakah anak-anak ada pertanyaan untuk Bapak? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Bapak tutup untuk materi pembelajaran kita ke depannya, kita jumpa lagi di semester 2 ya. Jadi untuk semester 1 cukup di sini. Nanti kita ketemu di ujian akhir semester ganjil ya. Habis semester ganjil baru kita nanti masuk kelas lagi.
Oke, ada pertanyaan untuk Bapak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Silakan disiapkan. Tidak boleh kerjasama. Silakan dibuka HP-nya, jaringan WiFi-nya, silakan diakses atau pakai datanya. Kemudian sudah dibuka semua HP-nya? Silakan dibuka e-learning dengan menggunakan username dan password masing-masing. Kalau sudah dibuka nanti, silakan dikerjakan soal tentang indikator asam dan basa di sana ya. Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Buka e-learning. Tidak ada yang kerjasama ya. Bapak kasih waktu 12 menit lagi. Silakan dikerjakan. Tidak boleh kerjasama ya, kerjakan sendiri-sendiri untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing dari apa yang telah dipelajari pada materi indikator alami asam dan basa.
5 menit lagi ya. Sudah? Sudah. Nah, oke, kalau sudah, silakan ditutup rekeningnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan ya sampai di sini. Kita ketemu lagi setelah selesai ujian akhir semester ganjil ya. Nanti di semester 2 ya. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada salah mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.